Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya berdoa saudara baik-baik saja dalam tubuh jasmaninya, jiwanya, dan rohaninya di dalam Yesus Kristus. Saudara, siapapun kita mengakui bahwa Tuhan itu Allah yang sempurna. Artinya ia tidak pernah berbuat salah. Allah tidak pernah berbuat, bahkan merancang kejahatan untuk manusia. Tetapi saudara, namanya manusia, sebaik apapun Allah, sesempurna apapun Allah, manusia tetap saja mempersalahkan Allah. Apalagi ketika manusia itu menghadapi banyak masalah, penderitaan yang tidak kunjung selesai, mereka akan menyalahkan Allah. Kenapa Allah tidak menolong? Mungkin lebih sadis lagi, manusia beranggap bahwa Allah lah yang memberikan mereka masalah ini. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan belajar di dalam tokoh-tokoh Alkitab yang secara tidak langsung ada beberapa dari mereka menyalahkan Allah atas keadaan mereka. Mereka menyatakan bahwa Allah harus bertanggung jawab atas keadaan mereka. Nah, saudara, tokoh yang pertama kita belajar dari Adam. Saudara, Adam sangat bersuka cita ketika Allah memberikan dia seorang wanita, yaitu suatu hadiah yang luar biasa dari Allah, seorang istri yang sepadan dengan dia. Karena selama ini Adam hanya bergaul dengan hewan binatang yang ada di Taman Eden yang tidak mungkin dapat berbicara, tidak mungkin dapat mengetahui isi hati Adam selama ini. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lihat reaksi dari Adam di dalam Kejadian 2 ayat 22-23. Firman Tuhan mengatakan demikian, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, beberapa saat Adam menikmati kehidupan yang indah bersama istrinya yang kita kenal bernama Hawa. Dia berbahagia di tamannya Allah. Segala kebutuhan, segala keinginan, apa saja yang mereka lakukan di sana, semuanya nyaman, indah, dan semua dicukupkan oleh Allah. Bahkan mereka pun bergaul akrab dengan Allah. Saudara, sampai suatu ketika kebahagiaan mereka hancur karena ketidaktaatan mereka sendiri. Dan tentunya ketika ketika dosa masuk di dalam rumah tangga, yang pertama kali Allah minta pertanggungjawaban adalah kepada kepala rumah tangga. Nah, saudara, kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 9-12. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Ayat 12. Simak baik-baik saudara ya. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Saudara, secara tidak langsung Adam menuduh Allah, mempersalahkan Allah karena dia memberi wanita itu kepada Adam, yang membuat Adam hancur, yang membuat mereka berdosa. Dan puncaknya membuat mereka diusir dari kenyamanan, dari kebahagiaan yang mungkin dia pikir kebahagiaan ini untuk selama-lamanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, secara tidak langsung Adam, mungkin juga Hawa, mereka mempersalahkan Allah. Kenapa ular bisa masuk di Taman Eden? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, contoh yang kedua yaitu Ayub. Saudara, semua orang percaya, saudara dan saya sangat mengenal kisah Ayub dan sangat tahu riwayat Ayub. Ayub disebut dalam Alkitab seorang yang setia, seorang yang baik, seorang yang takut Tuhan, seorang yang dermawan. Nah saudara, tapi tahukah meskipun Ayub disebut orang saleh, dia pun tidak luput dari masalah. Dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam sekejap
segala yang dimiliki Ayub, baik anak, harta, bahkan istri dan teman-temannya juga menjauhi mereka. Dan saudara, inilah penderitaan yang paling parah, ditambah lagi penyakit yang luar biasa yang diderita oleh Ayub. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan yang juga ditambahkan penderitaan Ayub adalah istrinya menolak dia, sahabat-sahabatnya menuduh dia bahwa Ayub menderita karena Ayub berbuat dosa. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Dan satu ayat ini yang sangat penting kita harus baca. Bagaimana Ayub merasa dirinya baik, bagaimana Ayub merasa dirinya tidak pernah bersalah, dan dia membela diri kepada Allah dalam Ayub 23 ayat 1-4. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Saudara, Ayub ingin menghadap Allah dan ingin bertanya, apa maksud penderitaannya ini? Kenapa aku sudah berbuat baik? Kenapa aku sudah berbuat saleh? Penderitaan ini masih ada di dalam hidupku. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Apabila saat ini saudara sedang menuduh Allah bersalah atas segala penderitaanmu, bagaimana cara kita memulihkannya? Bagaimana cara kita mengembalikan kepercayaan kita lagi kepada Allah? Nah saudara, yang pertama, jika posisi saudara saat ini sedang menderita seperti keadaan Adam dan Hawa, menderita karena berbuat dosa, caranya memulihkan, caranya saudara percaya kepada Allah, yaitu mulailah memaafkan Allah. Meskipun Allah tidak bersalah dalam hal ini. Caranya memaafkan Allah ialah menerima dia sebagai satu-satunya Allah yang mengasihi saudara dan yang mengampuni dosa-dosamu. Mengakui bahwa dialah Allah yang baik, tidak pernah mencelakai anak-anaknya. Ingat saudara, Adam dan Hawa menderita karena dosa, bukan karena Allah yang bersalah. Dan mereka yang mempersalahkan Allah. Secara tidak langsung, kalau kita menyalahkan seseorang saudara, supaya kita bisa berdamai dengan dia, kita harus memaafkan dia. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, supaya kita bisa berdamai dengan Allah karena dosa-dosa kita. Akui dia sebagai Allah yang mengampuni dosa kita. Dan yang kedua saudara, bagaimana cara kita memulihkan kepercayaan kita kembali kepada Allah. Memaafkan Allah yang sebenarnya dia tidak bersalah. Yaitu bila saudara saat ini dalam posisi seperti Ayub, sudah melayani, sudah berbuat benar, sudah hidup saleh. Tetapi mungkin saat ini kita masih ada dalam penderitaan, ada dalam masalah yang belum selesai. Mari saudara, kita mengakui kedaulatan Allah atas hidup kita. Itulah cara yang pertama untuk memaafkan Allah. Akui kedaulatan Allah. Bahwa Allah itu berdaulat atas hidup kita. Suka-sukanya Allah untuk menguji iman kita dan kesetiaan kita lewat masalah yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Saudara, dan yang kedua saudara, kita melihat bagaimana Ayub mencabut perkataannya ketika dia secara tidak langsung ingin bertanya dan menggugat Allah atas penderitaannya. Ayub 42 ayat 1-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui.
Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Itulah tindakan pertama Ayub, saudara. Dia mengakui kedaulatan Allah. Dan lalu dia mencabut perkataan-perkataannya selama ini yang mungkin mempertanyakan maksud Allah memberi dia ujian. Langkah yang kedua, jika saudara ada dalam posisi Ayub saat ini, tetaplah percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Ayub 23 ayat 10, Ayub berkata demikian, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, memaafkan Allah sama dengan berdamai dengan Allah. Yang selama ini saudara anggap penyebab dari semua masalahmu. Seorang bapa yang baik tidak akan pernah menghancurkan masa depan anak-anaknya. Allah kita bukanlah seperti bapa-bapa yang ada di dunia, saudara, yang memiliki kemampuan dan kuasa yang terbatas. Tetapi Allah kita adalah Bapa yang sempurna. Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Jalan-jalannya sempurna. Jadi saat ini, ketika engkau masih diberi kesempatan oleh Allah, berdamailah dengan Dia. Selagi kita masih punya waktu, agar hidup kita selalu berhasil dan diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.